Di sini ada kebiasaan yang saya lihat di kebanyakan penjual itu selalu mengepak-ngepak uang hasil jualan pertamanya saat Ya, buka toko pagi-pagi yang sudah ada belanja gitu. Nah, katanya bisa menjadi pemulus rezeki seharian atau ya. penglaris begitu, Ustaz. Apakah itu benar, Ustaz? Dan apakah itu tidak termasuk syirik, Pak Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bahwasanya ya, mengepak-ngepakkan uang dari hasil penjualan pertama, seperti keinginan mendapatkan kebaikan dengan cara-cara tertentu. Ya. Ini bisa ya, dalam syariat kita disebut dengan istilah ya, tabarruk, yaitu dari kata barokah. Ya, barokah adalah langgengnya kebaikan, kebaikan itu tetap dan kebaikan itu bertambah banyak. Ya. Tabarruk adalah ya, keinginan atau cara mendapatkan kebaikan, keinginan untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak ya, dengan cara-cara tertentu. Tabarruk ini ada dua jenis. Yang pertama dia yang disyariatkan memenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama ada dalil yang menunjukkan bahwasanya memang itu ada keberkahan pada hal itu. Ya, karena keberkahan ini adalah hak Allah semata yang kemudian memberikan keberkahan pada halal tertentu. Nah, jadi harus ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini berkah. Ya, ini kemudian ini hal-hal yang berberkah. Kemudian yang kedua, setelah ada dalilnya, cara bertabarruk itu pun sesuai dengan syariat agama kita ini. Ya, sesuai dengan syariat agama kita. Caranya, maka kita berikan contoh, ya sangat banyak sebenarnya kebaikan dalam syariat agama kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekiranya ya kita ingin mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, maka ya kembalilah kepada syariat agama kita. Anda usah kembali kepada hal-hal yang kemudian ya, hanya katanya-katanya ya, dan tidak bersumber dari hal-hal yang jelas ya. Ya, misalkan dalam tempat ya, ada tempat-tempat yang ada kebaikan dalamnya ya, seperti masjid ya, seperti ya kota Makkah, kota Madinah ya. Semoga kita semua dimudahkan untuk berkunjung ke dua tempat yang suci ini. Tabarruk yang misalkan di masjid ada dalilnya ya, bahwa itu adalah penuh kebaikan. Caranya ya yaitu dengan sholat di dalamnya, beribadah di dalamnya ya, bukan dengan cara ya mengusap-usap dindingnya masjid, kemudian ya melakukan hal-hal yang ibadah yang tidak disyariatkan. Jadi ini yang disyariatkan tadi harus ada dua dalil, harus ada dalilnya dan caranya tidak melanggar syariat agama kita ini. Kemudian yang kedua, tabarruk yang tidak disyariatkan, tabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalil, yang tidak ada dalilnya ya. Menganggap ada keberkahan ya pada benda-benda tertentu ya, tapi ternyata tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan hal itu. Dan ini sangat banyak ya, karena orang semua ingin kebaikan tapi tidak ada ilmunya atau tidak memahami ya agama ini dengan benar, sehingga ya ada orang memanfaatkan ya kebodohan atau ketidaktahuan kita terhadap agama ini untuk meraup keuntungan yang besar ya. Nah, sehingga sekarang ini banyak orang yang sedikit-sedikit menganggap wah ini benda ini ya ada berkahnya, ada khasiatnya ya. Dan orang karena tidak tahu agama percaya, bahkan dengan rela mengeluarkan biaya yang sangat besar ya. Padahal dia telah rugi dunia ya, dengan dana yang dia keluarkan sangat banyak, dan rugi agama ya, karena dan rugi tidak ada kebaikan yang akan dia dapatkan. Nah, tabarruk yang tidak disyariatkan ya, ini bisa seorang jatuh dalam kesyirikan ya besar. Misalkan ketika meyakini keberkahan dari sesuatu itu yang dia gunakan ya, seperti di antara yang tidak disyariatkan adalah yang dilakukan ini adalah mengipas-ngipas uang ya, lalu kemudian mengharap itu ada ya keuntungan ya yang akan dia dapatkan pada hari itu. Ini tidak ada dalilnya ya, dan tidak disyariatkan. Kalau dia meyakini bahwasanya ya uang ini, yang kipas-kipas uang ini, perbuatan kipas-kipaskan uang ini itu yang akan mendatangkan kebaikan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik besar. Karena meyakini
ya benda tersebut atau perbuatan tersebut yang mendatangkan kebaikan. Tapi kalau dia meyakini itu adalah sebab, ya Allah lah yang memberikan kebaikan, Allah lah yang kemudian akan memberikan keuntungan, maka ini jatuh dalam ya syirik kecil. Ya, jatuh dalam syirik kecil. Ya, maka ya, hal-hal seperti ini seorang muslim harusnya tidak melakukan suatu perbuatan ya tanpa jelas dalilnya, dan tidak kemudian ya mengikuti hal-hal yang ya tidak jelas yang bisa merugikan ya agama dan dunianya. Ya, banyak keberkahan, maksudnya keberkahan dunia, yaitu kan di antaranya solusi dalam syariat adalah membaca zikir Allahumma inna ya nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini dibaca pada pagi hari. Ini di antara ya solusi cara untuk mendapatkan kebaikan pada hari itu. Ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan berberkah, ya kemudian amalan yang diterima.